Sulaingsih dari SMK Remaja Pluit CGP Angkatan 7 dari wilayah DKI Jakarta, BPGP Yogyakarta dengan fasilitator Bapak Mamun Zulkifli SPD MSI dan pengajar praktek Ibu Umi Widayati SPD. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra observasi bersama rekan saya Ibu Zahra Musdalifah SPD. Baik, kita mulai. Bagaimana Bu Zahra, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Zahra, di sini kita akan melakukan pra observasi. Kita akan mulai dengan kira-kira Bu Zahra siap ya? Iya Bu, insya Allah siap. Tujuan pembelajarannya untuk hari ini apa ya Bu Zahra? Kebetulan hari ini saya mau mengajarkan materi persamaan dan fungsi kuadrat sama anak-anak. Dengan tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik saya itu dapat menentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat dan juga dapat mendeskripsikan arti dari persamaan dan fungsi kuadrat serta bisa menerapkannya dalam masalah konseptual. Selanjutnya Bu Zahra untuk area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini kita kira-kira. Area pengembangan yang saya ingin capai adalah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik pastinya. Dengan melakukan model pembelajaran, kebetulan di sini saya ngambil collaborative learning dengan berdiskusi untuk memecahkan masalah dengan mengambil solusi yang ada. Selanjutnya strategi yang dipersiapkan oleh Bu Zahra. Pada kegiatan ini saya mempersiapkan membuat modul ajar, media pembelajaran berupa PowerPoint, membuat LKPD siswa juga, dan materi yang akan saya ajarkan seperti yang saya bilang tadi persamaan dan fungsi kuadrat. Cuman dalam konteks ini kebetulan yang akan membahas keseluruhannya adalah peserta didik dengan cara berdiskusi ataupun presentasi. Nanti saya juga meng-coaching dari peserta didik tersebut. Baik, semoga tercapai ya Bu ya. Baik, mungkin kita bisa langsung melakukan kegiatan observasinya ya Bu ya. Baik Bu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan Rifa, ketua kelas, pimpin doa. Membaca doa sesuai kepercayaan agama masing-masing pada dalam hati mulai. Selesai. Oke, hari ini Bu absen dulu ya. Aulia, Saya Bu. Dea, Saya Bu. Dimas, Eka, Farah, Saya. Fajri, Hajra, Hendro, Ilham, Keisha, Keisha Sakit, Sultan, Melinda, Deden, Farhan, Abrijal, Raihan, Rasya, Rizky, Nada, Cahya, Rafli, Renita, mana Renita? Oh, itu belakang. Rifa, Siti Nirma, Sukanti, Syifa, Urfada, Winnie, Anita. Oke. Silakan dikeluarkan dulu buku paket matematikanya, lalu buku tulisnya, alat tulisnya, sama ditaruh di meja masing-masing seperti biasa. Hari ini kita mau belajar bab apa dari yang kemarin selanjutnya? Bab 5, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Ada di halaman 117 dari buku paket kalian. Sudah? Sebelumnya, kan Ibu baru bilang tuh setiap habis materi selanjutnya dibaca di rumah, dibaca nggak? Dibaca. Kalau dibaca, Ibu mau tahu nih persamaan kuadrat itu apa
sih? Kan kita mau belajar nih fungsi dan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu apa sih yang tahu angkat tangan? Silakan ini. Memiliki variabel tertinggi 2. Memiliki variabel tertinggi 2. Ya, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2. Bukan variabel, kan sebelum persamaan kuadrat kita belajar juga tuh ya tentang persamaan linear. Ya, ada variabel, ada konstanta. Kalau variabel itu dalam matematika bentuknya apa sih? Bentuknya apa sih? Udah pernah loh. Huruf ya. X, Y, Z, A, B, C, P, Q, ya R. kan ya? Ya. Bisa dari A sampai Z. Tapi biasanya X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R gitu kan ya. Sedangkan konstanta apa sih? H atau bilangannya. Ya kan sama seperti kemarin persamaan linear. Persamaan bentuknya gimana sih? Kan dalam persamaan selalu ada konstanta, ada juga variabel. Contoh buat satu bentuk persamaan, siapa yang bisa? Bla 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 x plus bla 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 y minus c sama dengan 0 gitu kan ya? Buat dengan angka dan atau dengan konstanta dan juga dengan variabel yang kalian punya. Siapa? Ilham. Misalnya berapa, Ham? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu belum ada angkanya. X kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oh, pakai angka. X Hmm. kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. X kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Nol. Persamaan bukan itu? Persamaan. Persamaan. Itu baru pengenalannya nih. Berarti masih banyak yang nggak dibaca selalu bukunya ya. Selanjutnya yang akan dipelajari pada bentuk umum persamaan kuadrat maupun penyelesaiannya akan dibahas oleh kelompok 4. Akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bab 5 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. ABC bilangan real A tidak sama dengan 0. X adalah variabel, ABC disebut koefisien. 2. Penyelesaian persamaan kuadrat. Akar-akar penyelesaian dari ax kuadrat plus bx min c sama dengan kosong adalah x yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk menentukan akar persamaannya terdapat 3 cara, yaitu sebagai berikut. Memfaktorkan. Secara umum, metode memfaktorkan adalah memfaktorkan persamaan kuadrat. Ibu minjem. Ax kuadrat plus b plus bx plus c menjadi ini, jadi kita bilang tuh x1 dan x2 dan dapat ditulis sebagai berikut. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan x1 dan x2. Nah, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan x kuadrat plus x1 dan x2. Jadi x1 nya ini kita tambah dan x1 nya ini kita kali. X2 nya kita kali. Jadi untuk memfaktorkan kita dapat mencari bilangan p dan q terlebih dahulu, sehingga b sama dengan p ditambah q dan c sama dengan p dikali q. Lanjut. Ini contoh soalnya. Tentukan penyelesaian
kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Jadi di sini kita taruh 2-nya, di sini kita taruh 0. Ini x min 2 dan x plus 6 sama dengan 0. Ini cara menyelesaikannya adalah 2x min 12 sama dengan 0 dan ini x plus 6. Jadi ini ditambah ini apa? 2 ditambah 6 sama dengan 4 dan min 2 dikali 6 sama dengan min 12. Jadi di sini x satunya adalah 2 dan x 2-nya sama dengan min 6. Jadi akan persamaan x kuadrat plus 4x min 12 adalah x satunya adalah 2 dan x 2-nya adalah min 6. Ada yang mau ditanya? Next ya. B. Melengkapkan kuadrat sempurna. Tidak semua persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan mudah melalui metode pemfaktoran. Terdapat metode lain, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Lakukan kegiatan berikut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka jika terdapat persamaan kuadrat x min a kuadrat sama dengan k merupakan bilangan pak negatif dan a bilangan real r, maka diperoleh akar x sama dengan atau x sama dengan. Dari kegiatan tersebut kita bisa mengetahui bahwa persamaan kuadrat a x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan mengubah bentuknya menjadi x min a kuadrat sama dengan k, a lebih besar 0, a bilangan real r. Contoh soal, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat. X kuadrat tambah px tambah 4x min 12 sama dengan 0. Jawab sama dengan x kuadrat tambah 4x min 12 sama dengan 0. Pangkat x kuadrat tambah 4x sama dengan 12. X kuadrat tambah 4x sama dengan 12. Pangkat x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 12 tambah 4. X kuadrat tambah 4 kali 4 sama dengan 16. Pangkat x tambah 2 kuadrat sama dengan 16. X tambah 2 kuadrat sama dengan 16. Pangkat 2 pangkat kali tambah plus 2 sama dengan plus minus 4. X tambah 2 sama dengan 4 atau x tambah 2 sama dengan min 4. Pangkat x sama dengan 2 atau x sama dengan min 6. Jadi akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 4x min 12 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan plus 0 min 6. C. Menggunakan rumus seri. C. Menggunakan rumus ABC. Rumus ABC adalah rumus yang digunakan untuk mencari akar-akar pada persamaan kuadrat. Rumus ini bisa digunakan saat pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna. Sudah tidak dapat dilakukan. Namun bagi sebagian orang, rumus ini dijadikan metode utama untuk mendapatkan nilai akar-akar persamaan kuadrat. Rumus ABC tidak muncul begitu saja, tetapi berasal dari persamaan kuadrat itu sendiri. Rumus ABC pada dasarnya diperoleh dan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, jadi rumus ABC itu bukan kecap ABC ya teman-teman, melainkan adalah rumus ABC yang digunakan untuk mencari akar-akar pada persamaan kuadrat. Jadi di sini rumus ABC itu x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b
akar B pangkat dikurangin 4AC per 2A dengan X1 bernilai positif dan X2 bernilai negatif. Contoh soal, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X min 12 sama dengan 0. Jawab X1,2. Ini rumus ABC yang tadi yang langsung ngomongin aja. Jadi X1,2 sama dengan min 4. Min 4 itu dapat dari mana? Jadi B-nya itu dari X kuadrat itu X kuadrat itu A, 4X itu B, dikurang 12 itu C. Jadi di sini B-nya itu 4, B-nya itu 4, terus A-nya itu X, dan C-nya itu 12. Jadi min 4 plus minus akar 4 kuadrat dikurangin 4 kali 1 dikali min 12 per 2 kali 1. Hasil dari 4 kali 1 dikali min 12, hasil min 4 dikali 1 dikali min 12 itu hasilnya 48. Pangkat 4 itu 16 per 2 min 4. Jadi 16 tambah 48 itu hasilnya 64. Min 4 plus minus akar 64 per 2. Akar 64 itu 8. Jadi min 4 plus minus 8 sama dengan 2. Maka X1 nya itu min 4 ditambah 8 per 2 sama dengan 2. Dan X2 min 4 min 8 per 2 sama dengan min 6. Ada pertanyaan? Silakan bertanya, apakah kamu sudah mengerti dari yang kelompok 5 jelaskan? Kelompok 4 jelaskan? Sudah mengerti? Sudah mengerti belum? Tadi ada berapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Ada? Ada 3. Kelompok Raihan mau nanya? Ya, apa? Hasilnya 2. Silakan. Syifa. Ini aja biar nggak. Kenapa yang satunya 2? Jadi di sini X1-nya kenapa hasilnya 2? Itu hasil dari sini. Min 4 ditambah 8 itu hasilnya 4. Ya, jadi kita punya uang 4 dan kita punya uang 8. Jadi kita bayar utangnya, terus sisa 4 bagi 2 itu hasilnya 2. Ada lagi? Nah, silakan ada dari kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kenapa X1-nya itu min 4 tambah 8 terus X2-nya min 4 sama min 8 itu? Kenapa X1 itu min 4 tambah 8 sedangkan X2 min 4 kurang 8? Jadi kenapa hasilnya ini ditambah atau ini dikurang itu dari sini ya. X1,2. Jadi X1-nya ini min 4 ini plus minus. Jadi kita ambil ya min X1-nya itu min 4 tambah 8 dan min X2 min 4 tambah 2. Tambah 8. Jadi Min 4 X2 min 4 dikurang 8. tadi kan di slide sebelumnya ada tuh. Next. Sebelum di slide. Nah, sebelumnya itu dia tulis tuh. Rumus ABC sebagai berikut. Itu kan di rumusnya masih ada plus minus ya nggak? Dan di depannya juga masih ada X1, X2 atau menandakan ada X1 dan juga ada X2. Karena itu masih plus minus, nah itu diterangkan X1 bernilai positif dan X2 bernilai negatif. Lanjut ke soalnya tadi, kita udah dapet nih X1 dan 2-nya itu min 4 plus minus 8 per 2. Masih plus minus kan? Nah, berarti yang mau kita cari dari X1,2 itu siapa aja? Si X1 sama si X2. Kita pecah karena tadi X1 itu positif. Berarti dia dapat ya si positifnya min 4 plus 8 dibagi 2.
dibagi 2 min 6 sehingga hasilnya min 6 X2 dari situ. Itu tadi dari pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang lain itu tentang metode rumus ABC. Kan ada 2 lagi. Apa itu? Penangkapan kuadrat sempurna dan juga faktor. Ada yang bertanya dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti langsung saja dibuktikan dengan apakah benar sudah mengerti. Next slide. Nah, si kelompok yang ini punya quiz buat semua kelompok yang ada di sini. Kalau memang tidak ada pertanyaan dan sudah mengerti, silakan tentukan X1 dari persamaan berikut dan juga X2. Siapa yang paling cepat? 2 menit dari sekarang. Kenapa ada pertanyaan kelompok ini? Ibu, ini pakai rumus apa tadi? Atau pakai cara apa? Maksud ya, pakai cara apa? Boleh pakai faktor, kuadrat sempurna maupun rumus ABC. Kan tadi dari ketiga soal tersebut hasilnya sama kan? Sama. Karena cuman rumusnya aja yang beda. Kamu boleh pilih yang paling kamu suka, yang kamu bisa yang mana. Oke. Ada yang udah selesai? Kelompok berapa? Kelompok Ilham. Udah selesai? Sudah. Nah, X1-nya dapat berapa, Ham? X1-nya dapat min 2. Min 2. X2-nya dapat berapa, Ham? Min 6. X2-nya dapat min 6. Berarti semuanya minus ya? X1 min 2, X2-nya min 6. Ada lagi kelompok lain yang beda? Ada? Kelompok Rehan udah selesai? Kelompok Abrizal udah dapat? Udah. Berapa yang satunya? Min 2. X2-nya? Min 6. Kelompok Ilham pakai cara apa? ABC. ABC. Kelompok Ilham pakai metode apa? ABC. ABC. Abrizal? ABC. Kelompok Aulia udah dapat? Udah. Berapa yang satunya? Min 2. Min 2 juga. X2-nya? Min 6. Pakai cara apa? Memfaktorkan. Kelompok Deden? Belum. Kelompok ini sendiri udah siapin belum jawabannya? Udah siapin jawabannya? Pakai rumus ABC. Berarti kelompok Ilham tadi pakai ABC, Abrizal juga, lalu Aulia faktor. Silakan Ilham, coba pakai rumus ABC dibahas. Dan kelompoknya Aulia pakai rumus faktor. Coba Aul. Ya, geser aja. Nah.
Ya Om. Udah aja. Udah masuk TV, masa kamu? Ayo, Om. Silakan Ilham, dijelasin lebih dulu menggunakan rumus ABC bagaimana? Ya, bagaimana jalan ceritanya? Ada min 8, ada 8 pangkat 2 dikurang 4. Min 8 dari BX ya, jadinya min 8 kurang 40 plus minus akar 8 kuadrat min 4 kali 1 dapat dari A, 12 dapat dari C, per 2 kali 1 dapat dari A. Itu ditotalin, jadinya min 8 plus minus akar 16 per 2 sama dengan min 4 plus minus min 8 plus minus 4 sama dengan per 2. Itu X satunya positif ya, ngambil dari positif min 8 plus 4 per 2 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. X2 nya sama dengan min 8 min 4 per 2 sama dengan min 12 per 2 sama dengan min 6. Betul jawaban si Ilham? Betul nggak? Betul nggak? Ada yang beda? Mau nanya kenapa Melinda? Kenapa hasilnya bisa 16 tuh? Akar 16. Ya, kenapa? 8 kuadrat sama dengan 64. 4 dikali 1 4 dikali 12 48. Habis itu 64 dikurang 48 hasilnya 16. Dari kami Melinda. Dari kami yang lain? Ada yang hasilnya beda? Ada yang hasilnya sama? Angkat tangan yang sama hasilnya. S1 nya min 2, S2 nya min 6. 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Kelompok Rehan ini belum dapat ya? Belum dapat. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk Ilham. Terima kasih Ilham. Jadi seperti yang sudah dijelasin sama kelompoknya si Willy tadi, kalau pakai rumus ABC kan tentuin dulu A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa. Dari soal ini A-nya siapa? X kuadrat. X kuadrat itu bernilai 1. B-nya siapa? 8. X atau 8. Ya. Lalu C-nya siapa? 12. Plus 2? Plus 11. Kalau udah ditentuin ABC-nya tinggal dimasukin ke rumus. Itu kan kalau Ya. ABC. Nah, bagaimana nih rumus memfaktorkan atau cara memfaktorkan? Silakan maju. Silakan Dimas. Jadi kita akan membahas dengan menggunakan rumus memfaktorkan. X kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0. X1 cara menggunakan rumus memfaktorkan itu bilangan berapa yang bisa ditambah menjadi hasilnya 8 dan bilangan berapa yang bisa berapa ikan berapa yang bisa hasilnya 12. Jadi kita udah ketemu 2 sama 6. 2 ditambah 6 hasilnya 8 dan 2 dikali 6 hasilnya 12. Yaitu jika turun maka X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan min 6. Betul? Ada yang ditanyakan juga untuk cara memfaktorkan? Ada? Ada? Tidak ada? Beri tepuk tangan untuk Dimas. Setelah tadi rumus ABC, ini cara
Kalau dijumlah ditambah hasilnya dapatnya yang tengah, sedangkan kalau dikali dengan angka yang sama hasilnya dapatnya yang 8. Sekarang si Dimas setelah coba-coba dia coba dapat plus 2 sama plus 6. Benar nggak untuk membuktiinnya? Yang tinggal kamu jumlah 2 tambah 6, benar nggak 8? Benar. 2 kali 6 benar nggak 12? Benar. Maka ini benar, X1-nya 2 sama X2-nya 6. Ketika turun X1 yang awalnya plus pindah notasi atau berubah notasi menjadi Minus. Lalu X2-nya juga kebetulan sama plus menjadi Minus. Kalau misalnya di sini saya taruh X-nya plus 6, lalu sebelah sini X plus 2, sehingga X1-nya min 6, X2-nya min 2. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Untuk membuktikan betul atau salahnya, buktiin lagi. 6 tambah 2 8. Betul nggak? 6 kali 2 12. Betul nggak? Berarti ini betul nggak? Ya, karena angka sama. Kecuali di sini saya ganti X plus 6 dengan X min 2. Dengan X1-nya min 6 berarti X2-nya plus 2. Betul nggak? Kenapa? Karena aturan bisa berubah. Kenapa? Karena hasilnya bisa berubah. Ya, kita buktiin dulu. Plus 6 min 2, 6 dikurang 2 4. Yang diminta 8. Salah berarti. 6 dikali min 2 min 12. Yang diminta 12. Paham ya? Paham. Ada lagi yang bertanya? Tadi ABC udah, faktor udah. Ada yang pakai kuadrat sempurna? Nggak ada. Berarti dari 3 metode tersebut, 3 cara tersebut, mana yang paling kamu bisa? Faktorkan Cara? sama ABC. Ada yang faktorkan, ada yang ABC, nggak ada yang kuadrat sempurna. Ya, memang kuadrat sempurna itu agak lebih ribet. Buat yang nggak bisa tebak-tebakan, pakainya rumus ABC, tinggal masukin aja. Buat yang hobi suka sama tebak-tebakan dan merasa itu simpel, pakainya yang memfaktorkan. Faktorkan. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi untuk bab persamaan dan fungsi kuadrat dengan subbab menentukan atau menggunakan 3 metode cara sudah disampaikan oleh kelompoknya Syifa. Ya, nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya dengan latihan-latihan mengenai persamaan kuadrat tersebut. Ya, hari ini Ibu akhiri dulu, tapi sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa agar ilmu-ilmu yang sudah disampaikan bisa meresap dan bisa berguna untuk kalian. Silakan, mari Pak, dipimpin doa. Membaca doa sesuai kepercayaan agama masing-masing dalam hati surat. Oke, silakan dirapikan bukunya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum Bu Zahra. Gimana Bu? Kita tadi sudah melakukan observasi ya Bu ya. Kira-kira dari hasil observasi yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam pembelajaran di kelas, kira-kira ada catatan apa nih menurut Ibu? Menurut saya tadi sih sudah sesuai dengan apa yang saya tulis di FPP dan sudah masuk juga, saya merasa sudah sedikit tercapai dalam tujuan pembelajaran saya, di mana tujuan pembelajaran saya anak-anak
harus bisa menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Tadi seperti Ibu lihat, menurut saya mayoritas dari anak-anak itu mampu menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, walaupun memang ada beberapa yang masih agak tertinggal. Dengan 3 cara atau 3 metode, mereka masing-masing bisa menguasai satu metode gitu. Jadi saya merasa sudah mulai tercapai ya semuanya ya. Baik, mungkin untuk topik kegiatan kita nih Bu, ada catatan dari Bu Jara sendiri untuk kegiatan pembelajarannya. Catatan tersebut untuk diri saya sendiri atau untuk peserta didik? Untuk Ibu sendiri. Untuk saya sendiri, mungkin kalau untuk saya sendiri dalam kegiatan belajar ya Bu ya, kegiatan belajar mengajar. Catatan untuk diri saya sendiri, sepertinya saya memang agak kaku dalam belajar bersama anak-anak ya Bu. Jadi karena saya backgroundnya adalah guru matematika, guru eksak, jadi saya kalau belajar serius, dimana mungkin seharusnya kalau belajar guru itu tidak monoton atau tidak serius, tapi karena itu udah background saya dan melekat, jadi menurut saya catatan pada diri saya yang saya kurang bisa membawa suasana dalam pembelajaran. Ya, jadi mungkin bisa disisipkan ice breaking ya Bu ya, atau mungkin mindfulness buat untuk anak-anak, karena kan matematika itu kan ada salah satu mata pelajaran yang bebannya agak sedikit lebih berat ya Bu ya. Mungkin itu bisa disisipkan sih untuk catatan kegiatan saat ini kegiatan pembelajarannya Bu ya. Untuk selanjutnya kira-kira nih rencana apa yang akan Bu Jara lakukan untuk tindak lanjut pembelajaran kedepannya dalam pembelajaran Bu Jara? Untuk pembelajaran saya, karena tadi saya bilang saya mengakui saya agak terlalu serius di pembelajaran, mungkin kedepannya saya akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih kreatif agar anak-anak juga punya hasrat, lebih suka, lebih ingin untuk mempelajari mata pelajaran saya yang emang mayoritas anak bilang sulit. Atau mungkin nanti di pelajaran-pelajaran tertentu yang bisa ada alat peraganya, akan saya bawa alat peraganya ke kelas, atau mungkin dalam bab tertentu yang bisa memungkinkan anak-anak untuk belajar di luar kelas, mungkin akan saya lakukan juga. Jadi di sini kira-kira media pembelajaran atau pendukung apa yang Ibu butuhkan untuk kegiatan pembelajaran ke depan? Pastinya media belajarnya itu laptop ya, via PowerPoint, mau itu Word dan Excel lain-lain, dan juga alat-alat peraga matematika. Baik Bu Jara, mungkin sudah cukup ya untuk kegiatan coaching supervisi kita hari ini. Terima kasih Bu Jara sudah menyempatkan dan bersedia untuk saya lakukan coaching supervisi. Semoga kedepannya Bu Jara bisa lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.